Puji Tuhan, Shalom saudara. Pada saat hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Karena orang Kristen itu harus selalu belajar, saudara ya. Tidak terpaku dengan pola pikir yang stagnasi. Dalam arti apa? Tetap berdiam diri. Tetapi setiap saat kita kekristenan kita harus mengalami satu terobosan. Supaya apa? Pengenalan kita terhadap Tuhan itu menjadi sempurna. Karena banyak hal yang terkandung di dalam firman Tuhan, saudara, yang belum tersingkapkan, yang menjadikan rahasia kita. Dan salah satunya kalau kita perhatikan di dalam Lukas 14 ayat 15 sampai dengan 24. Saya akan baca kebenaran firman Tuhan ini. Dikatakan, mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang dijamu di dalam kerajaan Allah. Ayat 16, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Ayat 19, yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Ayat 20 katakan, yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuanmu rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang buta dan orang lumpuh. Ayat 22 dikatakan, kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Ayat 23, lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Saudara, kalau kita perhatikan, saudara, di dalam ayat 15 dikatakan, berbahagialah orang yang dijamu di dalam kerajaan Allah, saudara ya. Ayat 15 tadi dikatakan berbahagialah. Artinya ketika kita mendapatkan satu undangan dari Tuhan dan kita mendapatkan satu perjamuan ya, dalam arti kita dijamu dalam kerajaan Allah, dan itu sungguh sangat berbahagia. Tetapi yang terjadi di dalam ayat 17, kalau kita lihat di dalam ayat 17 ada satu hal yang berbeda, saudara. Ayat 17 dikatakan, menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Segala sesuatu sudah siap. Artinya perjamuan itu sudah siap. Tetapi yang menjadi permasalahannya, berapa banyak orang-orang yang ditundang, orang-orang yang mengalami satu kasih karunia itu, tetapi dia tidak memaksimalkan apa yang diberikan itu dengan sesuatu hal yang disikapi dengan benar. Tetapi dikatakan di dalam ayat 18, tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama, aku berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Artinya saudara, ketika undangan itu disampaikan pada mereka-mereka, tetapi kasih karunia itu tidak dimaksimalkan di dalam hidup mereka, dan banyak hal-hal, banyak dalil yang mereka sampaikan untuk menolak undangan itu. Saudara, ini gambaran dari setiap kita, saudara ya. Seringkali hal itu terjadi di dalam diri kita, bahkan kita tidak memaksimalkan apa kata Tuhan, apa undangan Tuhan itu yang disampaikan pada kita, dan kita menyikapi dengan istilahnya dengan tidak semestinya, saudara. Dalam arti kita tuh mengabaikan. Tetapi saudara, mari saudara kita bisa memahami apa yang akan terjadi ketika kita tidak memaksimalkan hal yang Tuhan berikan pada kita. Saudara, kebenaran firman Tuhan dikatakan ya, di dalam ayat 17 tadi, ayat 17 dikatakan, menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada perundangan, marilah segala sesuatu sudah siap. Kemudian ayat 18, saudara, kalau kita perhatikan ayat 18 sampai dengan 20 tadi, jelas mereka menolak dari undangan itu. Nah saudara, di dalam ayat 21, dikatakan, maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala lorong dan jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang miskin dan orang cacat dan orang buta dan orang lumpuh. Saudara perhatikan, ketika ada satu penolakan dalam undangan yang Tuhan berikan kepada kita, kasih karunia itu yang diberikan kepada kita, ketika kita mengabaikannya, saudara, maka Tuhan menutup mata. Artinya Tuhan istilahnya Tuhan
Tuhan akan memberikan kasih karunia itu kepada orang lain. Bahkan ada satu ungkapan yang Allah sampaikan pada waktu itu. Lalu murkalah tuan rumah, itu membuktikan saudara, apa yang Tuhan sampaikan sebagai undangan itu tidak harus kita sikapi dengan benar saudara. Jangan kita tuh pernah mengabaikan apa yang Tuhan berikan kepada kita, dan kasih karunia itu saudara yang Tuhan berikan pada kita dengan hal-hal sifatnya yang memuaskan daging kita, yang berbicara kedagingan kita yang kita munculkan. Tadi jelas dikatakan sudah dalam ayat 18 tadi dikatakan banyak dalih-dalih yang mereka sampaikan saudara. Salah satunya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Dan ayat 19 katakan, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Dalih-dalih ini yang seringkali dimunculkan seseorang anak Tuhan ketika dia lebih saudara menghargai saudara. Dia lebih menghargai, dia lebih istilahnya tuh lebih cenderung kepada hal kedagingan yang dia munculkan daripada apa yang harus dia lakukan. Ya saudara, apa perintah Allah itu, apa yang menjadi bagian daripada Allah itu yang dia inginkan dari Allah itu terhadap diri kita saudara. Mari kita belajar pada saat hari ini. Sikapilah kebenaran firman Tuhan itu dengan sejalan dengan kehendak Tuhan saudara. Supaya apa? Hidup kita bermakna. Tegas di dalam ayat 21. Maka kembali hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepadanya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, dan orang cacat, dan orang buta, dan orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Saudara, mari kita belajar dan kita memahami saudara. Ayat 21 saudara, tuan rumah itu merasa kecewa ya. Merasa kecewa dengan apa yang dia sampaikan. Bayangkan saudara ya. Kalau saya boleh katakan, saya boleh gambarkan, mereka sudah berjeri lelah, mereka sudah membahas sudah undangan, siapa-siapa yang diundang pada waktu itu. Tetapi undangan yang disampaikan pada waktu itu saudara, tidak diresponi dengan benar. Tetapi ada dalih, ada satu hal-hal ungkapan yang disampaikan untuk menolak mereka itu datang pada undangan itu. Bayangkan saudara, kalau kita diundang oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, tetapi kita menolak dengan segala yang kita munculkan saudara, kedagingan, sebagai misal, aku masih seperti ini, aku masih melakukan seperti ini, aku masih melakukan seperti itu, seperti kebenaran firman Tuhan tadi dikatakan di dalam ayat 18 saudara, ayat 18, kemudian ayat 20, mereka berdalih dengan apa yang mereka sampaikan itu saudara, ya, karena apa? Semuanya itu berorientasi pada kedagingan. Saudara, yang terjadi saudara, kasih karunia itu saudara kemudian diberikan kepada orang lain. Hati-hati saudara ya, kalau kasih karunia Allah itu sudah diberikan kepada orang lain dan kita tertolak. Bayangkan saudara, undangan yang sudah disampaikan mereka menolak. Kemudian yang luar biasa saudara, dikatakan kemudian pada waktu itu pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang yang miskin dan orang cacat dan orang buta dan orang lumpuh. Itu membuktikan saudara, kalau kita menolak kasih karunia Allah, maka anugerah Allah itu diberikan pada orang lain saudara. Di dalam konteks kebenaran firman Tuhan, di dalam konteksnya saudara, orang-orang miskin itu berbicara tentang apa saudara? Orang miskin itu berbicara apa? Miskin tentang kasih, miskin kasih ya, miskin pengharapan, miskin sukacita, miskin kesabaran dan lain-lain saudara. Kemudian orang cacat. Orang cacat itu berbicara tentang di dalam konteks rohani ya. Berbicara tentang apa? Jiwanya cacat. Terluka ya. Mungkin terluka dengan sikap daripada suaminya, sikap daripada istrinya, sikap daripada anaknya, sikap dari orang tuanya, ya terluka ya. Tergores ya, kata-kata menyakitkan dan sebagainya. Cacat ya, cacat secara roh. Kemudian orang-orang buta. Buta dalam arti apa? Buta tentang kebenaran. Bagaimana dia tidak bisa memberikan satu arti hidup di dalam dirinya. Hidup itu maunya sendiri ya. Pokoknya aku melakukan satu kebenaran sendiri. Apa yang dilakukan jahat itu dalam pola pikir mereka itu baik. Buta seperti itu. Kemudian lumpuh. Tidak bisa mengasihi Tuhan. Lumpuh ya. Tidak bisa mengasihi orang lain. Hidupnya selalu egois. Aku dan aku dan aku. Saudara, tegas ketika saudara ya, kita tidak menerima undangan daripada Tuhan, ketika saudara dan saya mengabaikan apa yang Tuhan undang dalam diri kita, saudara, maka kasih karunia itu akan diberikan pada orang lain. Itu sebabnya saudara, hargai saudara, sikapi ya apa yang Tuhan berikan kepada kita dengan satu hal ya. Responi dengan satu hal ya, dengan pola pikir kita yang jernih saudara, supaya makna daripada kebenaran firman Tuhan itu sampai dalam diri kita. Bahkan apa yang terjadi dalam diri kita satu hal yang luar biasa. Saudara, ayat 22 tegas tadi dikatakan saudara, dikatakan ya, ayat 21 firman Tuhan dikatakan, nah, karena itu, maaf saudara, di dalam ayat 22
Ayat 22 dikatakan, kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Saudara, ketika kasih karunia itu diberikan pada orang lain, bayangkan saudara sebuah perjamuan ya. Pada waktu itu ketika mereka diundang tidak datang, kemudian ada perintah daripada yang mengadakan perjamuan itu, berikan pada orang lain. Paksakan semua orang datang untuk masuk dalam perjamuan itu. Dalam satu tempat, saudara, mereka sudah disuruh masuk semua. Dan itu masih ada tempat. Itu membuktikan, saudara ya, bukan berbicara tempatnya dalam konteks rohani ini, bukan berbicara tentang tempat secara permanen, bukan tempat dalam arti tempat yang secara bangunan, saudara, tetapi itu berbicara tentang hati, berbicara tentang hati ini, tempat dalam hati ini, saudara. Saudara, berapa banyak kita menjumpai orang-orang, saudara, mereka yang lumpuh dalam arti apa, saudara? Cacat dalam jiwanya, buta di dalam segala kebenaran. Mereka yang lumpuh, saudara, dalam konteks rohani seperti itu. Orang miskin kasih, miskin pengharapan, miskin sukacita, miskin kesabaran. Orang seperti itu, saudara. Berapa banyak kita jumpa seperti itu. Kalau saudara, dalam kebenaran firman Tuhan tadi, saudara, kalau kita berbicara tentang rumah di dalam arti sesungguhnya, maka akan penuh, saudara. Tetapi kita berbicara tentang rumah dalam arti roh, hati kita, saudara. Itu sebabnya ketika ada satu penugasan ya, Tuhan berbicara, saudara, bawa mereka ya, semuanya, karena masih rumah itu masih ya, tempat itu masih ada. Demikian tempat itu masih ada, itu membuktikan, mari saudara, ketika penugasan itu Allah berikan pada kita melakukan, jangan kita tuh hidup kita tuh stagnasi. Dalam arti apa, saudara? Kita maunya sendiri, ogah-ogahan, saudara. Kenapa? Hidup ini penugasan yang harus kita lakukan. Kita melakukan sesuatu supaya apa? Hidup kita berdampak, saudara. Hidup kita berdampak dalam arti apa? Hati kita, saudara, hati kita tuh bisa menampung ya, menampung orang-orangnya dalam arti apa, saudara? Orang cacat, orang yang miskin, orang buta, bukan berbicara secara jasmani, bukan berbicara letter dalam arti apa adanya, tetapi ini konteksnya dalam rohani, saudara. Orang-orang miskin dalam arti apa? Orang yang miskin kasih, orang miskin dalam pengharapan, orang miskin sukacita, orang miskin dalam kesabaran dan sebagainya. Orang cacat ya, jiwanya cacat, terluka, tergores hatinya, tergores batinnya, yang sakit hati, kepahitan dan sebagainya. Orang yang buta kebenaran, buta dalam arti apa? Hidupnya maunya sendiri ya, tidak bisa menempatkan hidup ini sebagai seseorang yang bisa hidup dalam kebenaran Tuhan, tetapi maunya sendiri. Kemudian lumpuh dalam arti apa? Tidak bisa mengasihi Tuhan. Mari kita bisa membawa mereka, saudara, masuk di dalam hati kita. Dalam arti apa? Kita bisa bermakna bagi mereka, saudara ya. Kita memasukkan orang-orang seperti itu di dalam hati kita. Bukan berbicara tentang apa secara literal, saudara, tetapi berbicara tentang roh. Hati kita, saudara, mereka masukkan dalam hati kita. Artinya kita bermakna bagi mereka. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Hidup kita itu harus bermakna, saudara. Saudara dan saya harus mengalami satu terobosan secara roh. Karena apa? Kasih karunia Allah sudah Tuhan berikan pada kita. Itu sebabnya jangan kita tuh berdiam diri. Jangan kita tuh egois, saudara. Tetapi firman Tuhan tadi mengatakan di dalam ayat 23, saudara. Lalu kata Tuhan itu kepadanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah. Mari saudara, pada saat hari ini kita paksakan, saudara ya. Kita paksakan hidup kita. Kita paksakan diri kita, saudara. Tegas tadi katakan apa? Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Penugasan hari ini harus kita responi dengan benar, saudara. Kita paksakan hidup kita, saudara, di dalam penugasan Allah, membawa banyak orang itu masuk dalam perjamuan Allah, supaya apa? Mereka mendapat satu kasih karunia Allah, kasih karunia Tuhan, mendapatkan satu keselamatan daripada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan maukan di dalam diri kita, saudara, setiap saat. Supaya apa? Hidup kita bermakna, saudara. Saudara mendapat satu kasih karunia, keselamatan Tuhan sudah berikan pada kita. Tetapi kita tidak harus berdiam diri, saudara, karena keselamatan yang sudah menjadi bagian dari kita. Tetapi kita harus bermakna, kita harus berdampak bagi sekitar kita. Salah satunya, saudara, yang Tuhan inginkan tadi, paksakan hidup kita, saudara, untuk apa? Membawa orang-orang seperti itu, saudara, masuk di dalam hati kita ya. Masuk di dalam segala apa? Masuk di dalam segala, mendapatkan segala keselamatan, kasih karunia Allah. Saudara, mari kita lihat dalam ayat 24. Dikatakan apa, saudara? Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Saudara, tidak ada seorang pun mereka masuk dalam perjamuanku. Saudara, kalau kita berdiam diri, kalau kita tidak melakukan sesuatu ya untuk kerajaan Allah,
bagi orang lain, maka saudara firman itu tidak sampai kepada mereka. Bahkan mereka tidak bisa masuk dalam segala kerajaan Allah. Mereka tidak bisa mendapat satu bagian daripada keselamatan itu. Itu sebabnya mari saudara, kita harus berdampak. Saudara dan saya harus bermakna, saudara. Paksakan hidup kita untuk melakukan sesuatu. Keselamatan bagi banyak orang, saudara. Supaya hidup kita itu punya hati ya, untuk banyak orang. Supaya mereka datang untuk percaya pada Kristus, untuk mendapatkan satu kasih karunia Allah, saudara. Jangan sampai, saudara, yang murka Allah itu terjadi dalam diri kita, saudara. Tetapi, saudara, mari, saudara, kita bisa memahami betapa besarnya kuasa Tuhan itu sudah memberkati kita, dan kita harus berdampak bagi sekitar kita, saudara. Untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya pada saat hari, saudara, tetap lakukan firman Tuhan, saudara, supaya sejalan dengan kehendak Allah. Puji Tuhan, kiranya saudara renungan firman Tuhan pada saat hari ini memberkati setiap kita, saudara. Jadikan hidup kita itu bermakna dan berdampak bagi orang lain. Jangan stagnasi, jangan berdiam diri, bahkan jangan egois, untuk keselamatan bagi mereka. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.